الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk menunaikan salat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan salat asar berjamaah, perkenankan kami menyampaikan maklumat sebagai berikut. Kami mohon kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal untuk bergegas menunaikan salat berjamaah di lantai utama dengan berbusana yang bagus dan indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kepada jemaah dimohon senantiasa aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di seluruh lingkungan Masjid Istiqlal. Jamaah Fidzakumullah, agenda asar hari ini, Senin, tanggal 5 Desember 2022 Miladiah, bertepatan dengan 11 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Salat berjamaah insyaAllah akan diimami oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim SQMA dengan muadzin Al-Ustaz Haji Muhdari Abdul Razak MPDI. Setelah salat berjamaah, zikir dan doa, kegiatan dilanjutkan dengan Hawamish Istiqlal atau Beranda Istiqlal, kajian ba'da salat asar yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sa'il Al-Tahiri LCMA, mengkaji kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Diharapkan jamaah dapat mengikutinya. Kajian disampaikan langsung dari lantai utama dan disiarkan live dari kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Terakhir, untuk kesempurnaan salat berjamaah agar shaf lurus dan rapat, untuk kemudahan lurusnya shaf agar telapak kaki pas di garis karpet yang bermotif. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone dan lainnya, dimohon untuk menonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Demikian, atas perhatian dan kerjasama para jamaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا وقيموا صفوفكم اعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه جميع المعاصي والذنوب.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حيينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا ربي أنت مولانا، سبحان الله. الله الله الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا. الحمد لله. كل حال ونعم. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Istiqlal, Bapak Ibu, para tamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mengisi nutrisi hati. Pada sore hari ini kita lanjutkan bacaan kita syarah kitab Tajul Arus karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita telah sampai pada halaman 218 dengan tema Al-Qalbu As-Salimu wa Haqiqatuhu, atau hakikat hati yang salim, hati yang sehat. Hati yang sehat itu seperti apa? Di sini dikatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi daraini amin. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari, wafham hahuna qauluhu ta'ala. Wafham hahuna qaulahu ta'ala. Pahamilah di sini dalam hal ini, dalam kaitan al-qalbus salim itu, hati yang sehat itu dan hakikatnya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun, harta tidak berguna, wala banun, juga anak-anak. Artinya apa yang kita cari, kita kumpulkan, kita banggakan pada hidup kita di dunia ini, pada nanti di akhirat nanti, itu tidak bisa membantu kita. Tidak bisa apa-apa. Kecuali amal baik yang kita lakukan di dunia ini, baru itu yang akan membantu kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti yang akan bahagia, yang akan selamat, yang akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, apa itu? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang saat itu dia membawa hatinya yang sehat, yang salim. Ini perlunya kita memang saat ini itu kita sadar bagaimana untuk mendapatkan hati yang salim ini, hati yang sehat ini. Sebelumnya sudah banyak dibahas tentang hati-hati. Hati yang sehat seperti apa, hati yang khusyuk seperti apa. Nah, ini dikatakan bahwa hati yang salim itulah yang menjadi kunci, menjadi syarat untuk nanti di akhirat nanti bisa selamat kita. Wal qalbu salimu huwallazi la ta'alluqa lahu bi syai'in ghairullah. La ta'alluqa lahu bi syai'in ghairillah. Hati yang sehat adalah, hati yang salim adalah hati yang tidak tergantung, tergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma hawwalnakum wara'a zuhurikum.
Walaqad ji'tumuna furada. Pada hari kiamat nanti itu kita akan datang, akan bertanggungjawabkan semua itu kita sendirian, furoda. Anak-anak kita yang kita banggakan itu tidak bisa membantu. Harta kita yang kumpulkan yang jumlahnya luar biasa di dunia itu tidak akan membantu. Siapapun tidak akan bisa membantu. Karena kita akan datang itu sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Sebagaimana Allah menciptakan kita sendiri-sendiri. Jadi awalnya kita datang sendiri-sendiri, pada hari nanti kita di sana juga akan kembali pada Allah sendiri-sendiri. Yufhamu minhu annahu la yasihhu maji'uka ilallahi wala al-wusula ilaihi illa idza kunta fardan mimma siwa. Kita pahami dari ayat-ayat tadi bahwa la yasihhu maji'uka ilallah. Kedatangan kita kembali kepada Allah pada hari kebangkitan nanti itu tidak sah. Ya la yasihhu, tidak sah atau tidak benar dan tidak bisa kita lakukan. Ya. Illa idza kunta fardan mimma siwahu. Kecuali jika kita itu fardan, hati kita itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fardan dari hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbun yang salim itu adalah hati yang selama di dunia ini kita tidak tergantung pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita masih mensekutukan Allah, manakala kita masih taklil, mengurangi wibawa Allah karena kita menganggap masih ada sesuatu yang bisa membantu kita selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menganggap masih ada kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita masih ta'alluq bi ghairillah. Kita masih tergantung kepada selain Allah. Kita masih bangga dengan kepintaran kita, dengan ilmu kita yang kita punya. Kita bangga dengan ketakwaan kita yang kita merasa miliki. Ini justru akan menjadi aral. Karena dalam kita lillahi ta'ala itu tidak khalis. Masih ada hal-hal yang kita banggakan, yang kita anggap itulah penyebab kesuksesan kita misalnya. Kita sukses itu kan karena ilmu kita. Kita sukses itu kan karena kehebatan saya. Kita sukses itu kan karena yang lain-lain. Itu tidak lillahi ta'ala, tidak salim. Itu bukan qalbun salim. Karena qalbun salim itu adalah yang secara murni bahwa sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu wasilah. Wasilah itu sarana. Tapi jangan sampai kita menganggap sarana yang diberikan oleh Allah itu dia menggantikan peran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sakit, kemudian kita ke dokter, kita sembuh. Ya. Nanti kita alhamdulillah saya ke dokter ini saya sembuh. Karena dokter itu saya sembuh. Dokter itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu sehingga dia bisa mengobati kita. Ya. Tetapi kekuatan dokter itu
Dia hanya sarana, dia hanya wasilah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kedokteran sehingga bisa ikhtiar. Apa yang dilakukan oleh dokter itu adalah ikhtiar usaha. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Kalau benar dokter bisa menyembuhkan, tidak ada orang mati. Ya, tidak ada yang mati. Tidak ada orang sakit berkepanjangan kalau dokter bisa menyembuhkan. Karena dokter juga coba tanya pada dokter. Dia punya ilmu kedokteran bahwa penyakit ini, obatnya ini. Itu hanya ikhtiar. Karena tidak semua yang datang ke dokter dikasih obat kemudian sembuh. Padahal sudah diperiksa, sudah masuk laboratorium, sudah macam-macam. Tidak juga. Kenapa? Karena di sana masih ada Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan begini, ya apapun usaha kita tetap. Dan qalbun salim itu adalah hati yang meyakini betul, tidak salah dalam praktik, tidak salah dalam memahami bahwa semua kekuatan yang ada di dunia ini adalah wasilah, sarana. Kita tidak boleh menganggap atau meyakini bahwa itulah kekuatan yang di luar kekuatan Allah yang dapat melakukan sesuatu untuk kita. Itu qalbun salim. Annahu la yasihu maji'uka ilallahi wala al-wusula ilaihi illa idza kunta fardan. Kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan nanti itu illa idza kunta fardan. Hati kita ini sendiri, kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Fardan, kita akan sendirian. Wa qauluhu ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa. Dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatkan pada Nabi Muhammad SAW yatiman. Nabi dulu setelah dilahirkan, ketika dilahirkan ayahnya sudah tidak ada, kemudian lahir berapa tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Fa'awa, kemudian Allah berikan dalam keadaan yatim. Artinya ini bukan hanya untuk Nabi saja ayat ini. Kita ini juga kadang diuji oleh Allah dengan kekurangan, dengan kelemahan. Nanti Allah setelah diuji kita sukses, kita bisa melewati ujian dengan baik, nanti Allah berikan kemudahan-kemudahan. Fa'awa yufhamu min annahu la ya'wikallahu illa idza sahha yatimuka mimma siwa. Ketika kita diuji dengan katakanlah jadi menjadi yatim atau kita jadi kekurangan, ini ujian. Apakah dengan ujian kesulitan ini kemudian keyakinan kita berubah? Keyakinan yang tadinya kita yakin benar bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai segala sesuatu ini dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kita biasa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian misalnya ketika kita mendapat kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam, kemudian kita mendapatkan satu jalan pertolongan, ditolong oleh orang lain atau kita mendapatkan apa, kemudian setelah itu kita percaya, oh ternyata ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ini adalah hati yang sakit. Hati yang tidak salim.
hati yang tidak salim. Nah, yang demikian ini tidak bisa untuk kita bawa nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita datang tidak sendirian, hati kita tidak sendirian. Hati kita ternyata ada keyakinan selain Allah yang kuat, yang bisa membantu kita dan lain-lain. Maka ketika Nabi dalam masa kecilnya yatim, dan kemudian Allah berikan luar biasa, berikan ilmu, berikan hikmah, berikan kenabian, diangkat menjadi rasul. Ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Bukan hanya untuk Nabi sendiri, kita juga demikian. Jangan sampai sesuatu yang mempengaruhi kita itu kemudian bisa mempengaruhi keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu innallaha witrun yuhibbul witra. Bahwa Allah itu witr. Witr itu ganjil. Allah itu satu. Witirnya Allah itu satu. Kalau kata witir itu adalah semua yang ganjil, bilangan ganjil itu witir. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ya kan, 19, 21 dan seterusnya, witir. Tapi innallaha witrun, Allah itu satu. Ya. Arti witir di sini yang tadi Allah itu harus satu, enggak boleh. Ada witir kemudian Allah itu kemungkinan 1, kemudian 3. Enggak boleh. Ya, witirnya di sini adalah 1. Wa yuhibbul witra, dan senang yang ganjil-ganjil. Ay yuhibbul qalbal ladzi la yashfa'u bi mathanniyatil athar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu senang kepada hati yang tidak terpenuhi atau tidak terpengaruhi oleh mathanniyatil athar, hal-hal yang duniawi ini. Hatinya khalis. Mungkin jarang kita menemukan hal yang demikian. Ya, tapi kita perlu belajar. Kita perlu menghayati ini supaya kita bisa mengendalikan, minimal kita tidak terjerumus terlalu dalam. Nanti kita percaya pada hal-hal yang lain-lain yang dianggapnya punya kekuatan. Kemudian kita mengenyampingkan Allah. Jangankan sampai mengenyampingkan Allah, bareng-bareng kita percaya dengan Allah juga, tapi percaya juga dengan kekuatan-kekuatan lain yang menganggap kekuatan itu adalah kekuatan di luar Allah. Tidak boleh. Ini yang akan menghambat kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah pada hari kiamat nanti. Fakanat hadhil qulub lillah. Hati yang demikian itu hati yang semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillah, dan demi Allah, fahum ahlul hadrah wal mukhatabuna bi'ainil minnah. Inilah semuanya itu yang benar-benar ainul minnah, yang memang yang Allah kehendaki, yang sesungguhnya hati kita meyakini, bukan hanya mengakui tapi meyakini bahwa hanya ada Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha segalanya. Kekuatan-kekuatan selain Allah itu adalah kekuatan dari Allah. Dan bisa saja dalam sekejap mata bisa hilang kekuatan-kekuatan itu. Maka jangan sandarkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-qulubu as-salimatu hiya allati taqta'u ya'saha minal khalqi. Hati yang selamat tadi, yang sehat, as-salimah, hiya allati taqta'u ya'saha minal khalq, adalah hati yang memutuskan, memotong harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
kita boleh minta tolong pada orang, kita boleh minta tolong pada, tapi adalah jangan sampai ada keyakinan bahwa kita didorong oleh fulan, yang mana fulan ini hebat, dan itu di luar kekuasaan Allah. Kita harus taktok ya saha, naktok ya sana. Harapan-harapan kita, upaya-upaya kita itu jangan sampai kita mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa misalnya datang ke dukun. Ini bahaya lagi. Datang ke dukun aja udah salah. Apalagi nanti percaya dengan kemauan dukun itu, kemudian misalnya benar ketika setelah datang ke dukun itu rezeki kita lancar misalnya. Kemudian kita percaya pada dukun itu. Padahal Allah melarang kita datang ke dukun. Apalagi percaya kepada dukun. Kalau kita datang ke seorang dukun, arraf dalam bahasa Arabnya itu dikatakan 40 hari sholat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kemudian percaya, kemudian kita yakin bahwa si fulan ini benar-benar punya kekuatan. Sehingga setelah itu saya dapat rezeki. Si fulan bisa menggandakan uang misalnya. Tidak boleh seperti itu. Ini yang mengotori hati kita menjadi sakit. Ini harus dipotong, diputus. Al-qulubu as-salimatu hiya allati taqta'u ya'saha minal khalqi wa tata'allaqu bil khaliqi subhanah. Dan kita kemudian menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qulubu as-salimatu ta'taqid anna kulla wujudi ghairillahi habaun fil hawa. Nah ini terkait dengan tauhid kita. Tauhid kita katakan kita mengatakan tauhid Allah hanya satu. Tapi kadang-kadang kita masih salah. Menurut pandangan ilmu kalam ya, para ahli mutakallimin, bahwa ketika kita mengakui ada wujud selain Allah, wujud yang hakiki, itu berarti kita syirik. Ini berarti kita syirik, karena wujud yang hakiki hanya Allah. Yang lain itu kan wujud duniawi yang kapan saja bisa sirna kalau Allah kehendaki. Masjid Istiqlal yang megah, yang kuat ini, pada saatnya ketika Allah menghendaki bisa saja hancur. Allah kehendaki. Nah, yang demikian itu bukan wujud. Kalau sesuatu yang mudah hancur, mudah hilang, itu bukan wujud. Bukan wujud. Karena wujudnya itu haba, bohong. Haba. Sesuatu hal yang ya wujud-wujudan lah, bukan wujud beneran. Karena yang wujud asli, yang wujud benar wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua alam ini adalah wujud, tapi itu wujud yang diwujudkan. Ada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu wujud. Dan wujuduhu, keberadaan Allah itu tidak ada yang mewujudkan. Tidak ada yang mewujudkan. Itulah wujud yang sesungguhnya. Ini pula yang harus kita yakini. Bahwa hanya Allah yang wujud, benar-benar wujud, yang hakiki.
Jangan sampai kita meyakini ada wujud lain selain Allah. Wujud duniawi, wujud dunia, alam semesta itu wujud, tapi dia adalah wujud yang diwujudkan. Ada yang adanya itu ada yang mengadakan. Dan satu waktu yang mengadakan berkeinginan untuk menghilangkan, hilang dia. Itu wujud. Maka itu yang kita tanamkan di hati kita. Supaya kita termasuk orang-orang yang punya qalbun salim. Hati yang sehat, yang salim, yang tadi dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Di mana nanti kita dikatakan dalam ayat pertama tadi, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada nanti di akhirat nanti kita di hadapan Allah tidak ada yang bisa menolong kita, bukan harta kita, bukan keluarga kita, bukan anak kita, bukan bapak ibu kita, tapi kita sendiri. Yang kita bawa adalah hati yang salim, hati yang sehat, yang tidak mensyirikkan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Fatrukil khalqa wansa madhahum wa dhammahum. Maka kalau begitu tinggalkanlah segala makhluk-makhluk Allah ini. Maksudnya tinggalkan itu bukan ditinggalkan kita kemudian pergi kemana, bukan. Keyakinan-keyakinan yang tadi kita yakin bahwa si fulan atau siapa punya kekuatan-kekuatan itu, kemudian kita bergantung pada dia, tinggalkan itu semua. Jangan kita bergantung, kita mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wasilahnya kita sakit, kita ingin sehat, kita ke dokter. Tapi jangan kita meyakini bahwa dokter itulah yang menyembuhkan kita. Karena dokter sendiri bisa sakit. Kalau dokter bisa menyembuhkan, kenapa dia sakit? Mestinya dia sembuhkan sendiri, tapi tidak. Dokter bisa sakit, dokter bisa mati. Maka Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuatan segalanya, dan dokter adalah makhluk Allah yang diberi ilmu, sedikit ilmu untuk menjaga kesehatan, tapi jangan kita yakini bahwa dokter punya kekuatan bisa menyembuhkan. Fatruk al-khalqa wansa matahum, dan lupakan pujian-pujian dari sekeliling kita. Jangan kita kemudian terhibur, kita menjadi maghrur karena dipuji. Kita menjadi sombong, kita merasa hebat karena pujian orang. Itu tidak boleh. Wa dhammahum, begitu juga kalau kita yakin bahwa kita tidak berbuat salah, kemudian orang mencerca kita, memaki kita, bisa jadi karena dia salah paham. Dan kalau kita ikhlas hanya untuk Allah, misalnya Bapak Ibu datang ke Masjid Istiqlal untuk sholat, untuk mendengarkan pengajian, kemudian ada orang yang bikin fitnah macam-macam, gak usah dihiraukan. Atau kemudian, kalau kemudian nggak jadi ke Istiqlal karena dicaci, karena dianggap bagaimana. Nah ini berarti kita tidak ikhlas. Tapi kalau orang yang ikhlas itu dipuji tetap begitu, tidak tambah besar kepala, dicaci juga sama saja. Karena apa yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar berdasarkan syariat-syariat yang telah kita baca. Wala tarju an-nafa'a minhum, dan juga jangan kita mengharapkan satu manfaat dari makhluk itu, kecuali manfaat itu hanya sarana tadi seperti saya sampaikan, hanya wasilah untuk kita berusaha, tapi Allah semua yang punya kekuatan. Wala takhaf minadh-dharar minhum, juga jangan kita ketakutan nanti kalau tidak begini, semuanya Allah yang ngatur. Tapi kita wajib berusaha untuk selamat, berusaha untuk sehat, itu wajib. Ya.
Tapi jangan kemudian kita yakin kalau kita pakai masker, nah ini kemarin pandemi, kalau kita pakai masker udah pasti kita tidak akan kena COVID misalnya. Belum tentu. Allah berkehendak bisa saja. Yang udah pakai masker setiap hari kena. Yang tidak pakai masker tidak kena, ya bisa saja. Bisa saja seperti itu. Ya. Tapi kita usaha misalnya kita mengikuti himbauan pemerintah atau kita sendiri sadarlah bahwa upaya kita diantaranya untuk menghindari COVID adalah pakai masker misalnya. Ya itu usaha kita. Tapi kita meyakini bahwa pakai masker itu bisa dijamin 100% tidak kena juga tidak bisa. Ini wala tarju an naf'a. Dan kita mengharapkan manfaat, sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhaf minad darar minhum, juga jangan takut dengan sesuatu darar yang tidak apa. Kalau manfaat itu lawannya darar, yang mencelakakan. Ya, darar mencelakakan kita. Famiqdaru ma taqbalu 'ala Allahi tadabburun 'anil khalqi. Jadi semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memakai masker, kita vaksin 1, 2 dan booster, itu adalah upaya kita dan tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh kita untuk berusaha. Untuk berusaha. Supaya kita sehat, kita ambil sebab-sebab kesehatan. Supaya kita pintar, kita ambil sebab-sebab supaya pintar, kita belajar. Itu wajib. Memang Allah, kalau Allah kehendaki orang yang nggak belajar jadi pintar juga terjadi itu. Tapi itu adalah khas biasanya. Diberikan oleh Allah pada para nabi, para rasul, para aulia Allah, diberinya ilmu laduni. Tapi kalau kita bukan nabi, bukan rasul, bukan aulia Allah, pengen pintar kita belajar. Pengen sehat kita harus mengambil sebab-sebab kesehatan. Itulah. Fal ata'u la yakunu illa lillah. Segala macam atau itu upaya kita, pemberian kita. Pemberian itu bukan harus memberikan harta atau bersedekah, bukan. Pemberian segala apa yang kita lakukan, prestasi, ya. Atau itu lebih cepat kita artikan prestasi. Prestasi kita dalam segala hal itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan untuk yang lain. La liyaqulan nasu anni karim. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu bukan supaya orang lain mengatakan bahwa saya orangnya karim, baik, loman, suka memberi. Bukan. Tapi lillahi, karena Allah. Nah, kalau kita memberi, kita bersedekah atau kita memberi pertolongan, misalnya ini kita sedang kena musibah gempa di Cianjur, bukan hanya memberi sedekah, tapi misalnya kita datang ke sana ikut menggali-gali mencari korban, kemudian kita ikut membangun, itu namanya atok semuanya, itu pemberian dari kita. Kalau itu supaya dipuji, supaya orang mengatakan bahwa saya baik. Mungkin ada tujuan-tujuan di 24 misalnya. Itu bukan lillah, ya. Itu tujuan lain. Tapi kalau kita memang ingin mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, itu lillah kita lakukan dengan senang hati dan tidak butuh pujian, juga tidak terpengaruh dengan cacian.
Wal man'u la yakunu illa lillah. Seandainya kita mana, kalau tadi ato itu memberi, berderma atau kita berprestasi, itu al-man'u itu sebaliknya. Kita mencegah satu perbuatan. Tapi juga lillah. Karena Allah. Misalnya kita tahu ada orang minta-minta kepada kita, tapi kita tahu bahwa kalau kita beri, itu ternyata untuk memberi minuman keras. Untuk foya-foya. Maka itu al-man'u yang kita lakukan. Kita mencegah. Kita tidak mau memberi. Lillah karena Allah juga, bukan karena pelit. Karena Allah. Itu juga lillah karena Allah dan bukan karena apa-apa. Kita tidak takut juga misalnya dibilang pelit, silakan saja. Pada zaman sekarang ini melalui media sosial banyak sekali orang-orang yang meminta-minta melalui media, entah itu Facebook, entah apa, minta dengan alasan pembangunan masjid kah, tapi tidak semuanya benar, perlu diverifikasi. Mungkin ketika kita tidak memberi kita akan dibilang pelit, nanti diancam dengan flyer dari mereka bahwa orang pelit demikian misalnya. Tapi karena kita pertama tidak kenal siapa dia. Dan sekarang sudah banyak sekali penipuan-penipuan mulai medsos. Maka kita berhati-hati. Dalam hal demikian kita al-man'u, kita tidak memberinya. Itu lillah, bukan karena apa-apa. Kalau kita takut dibilang pelit kita kasih. Tapi percuma juga kalau kita mengasihkan kepada hal yang kita ragukan demikian kemudian karena takut dibilang pelit. Berarti man'u kita ini bukan lillah, tapi karena takut cacian. Cacian bukan karena Allah. Wal man'u la yakunu ilallah wala li ashba'il intiqami wala li ashba'in intiqamiyin. Juga bukan karena mana tadi, mencegah tadi bukan karena kita dendam. Bukan karena misalnya si fulan ini dulu pernah berbuat jahat gitu misalnya. Kita dendam. Kita untuk melampiaskan dendam kita sehingga kita tidak kasih. Itu bukan lillahi ta'ala. Tapi karena intiqam. Karena ada kepuasan untuk dendam. Ini juga tidak baik. Tidak baik. Bukan man'u yang demikian. Bukan karena itu. Wahiqdiyun, bukan juga karena hasud. Kita tidak memberi bukan karena hasud. Apain memberi pada misalnya. Tapi karena kita lihat bahwa kalau kita beri itu tidak tepat sasaran atau tidak bermanfaat. Karena kita tahu, begini, maka kita tidak. Wal hubbu la yakunu illa lillah. Kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hal lain. Itu cinta yang sejati karena Allah. Si fulan baik, si fulan seorang yang saleh, dia abid, dia berakhlak karimah. Kita suka. Cinta ini kan tidak mesti cinta cinta anak muda dengan anak muda itu ya. Kita cinta itu tidak mesti diartikan cinta yang itu. Kita cinta pada sesama muslim itu kita harus mencintainya. Itu cinta. Nah, cinta kita kepada siapapun itu lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
la li maslahatin duniawiyatin rakhisatin. Bukan kita cinta karena maslahat dunia. Kita cinta si fulan karena si fulan suka membantu kita. Maka ketika ada si fulan yang lain tidak membantu kita, kita tidak cinta. Itu namanya cintanya tidak lillah, tapi cinta karena duniawi. Di sini katakan rakhisah, cinta duniawi yang murahan. Itu cinta murahan. Karena kalau orang benar-benar cinta yang hatinya tadi salim, cinta yang datang dari qalbun salim, itu cintanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak beda. Kita datang kepada si fulan minta tolong, kemudian dibantu, kita senang. Kita datang kepada si fulan yang lainnya satunya minta bantu, tidak dibantu, kemudian kita tidak suka. Padahal dia juga muslim, bisa jadi karena dia tidak bantu karena tidak ada yang mau diberikan. Maka kita sama-sama cinta, ya enggak apa, kita maklumi. Kita tidak membantu karena ada sesuatu, tapi jangan mengurangi cinta kita. Kalau kita bedakan antara tadi dua-duanya karena satu memberi satu tidak, berarti cinta kita bukan karena Allah, tapi cinta kita karena duniawi yang rakhisah, yang cinta murahan. Wal bughdu la yakunu illa lillah. Kita membenci juga karena Allah. Kita membenci perbuatan maksiat misalnya, kita benci. Tapi orangnya jangan sampai kita benci maksiatnya itu. Manakala kita nasihati dia mau berhenti dari maksiatnya, kita tetap cinta pada dia. Karena selama dia muslim, maka dia akhul muslim, dia adalah saudara. Kita berada saudaranya. Nah, kita ingin menasihati dia. Mari kembali kepada Allah misalnya, mari tinggalkan itu dan kita mengobati dengan cara mencintai itu lebih banyak berhasil daripada kita membenci. Kalau si fulan melakukan kesalahan di depan kita, lalu kita benci, kita usir, dia bisa jadi pergi tapi meneruskan kesalahan itu. Dan semakin banyak bikin kesalahan di luar. Misalnya kemudian dia cerita-cerita tentang, membuat cerita-cerita baru tentang kita yang mengusirnya. Makin parah lagi. Bukan dia insaf. Tapi kalau dengan cinta, maka inilah para dai-dai kita zaman dahulu itu merangkul. Zaman dahulu ketika masyarakat Indonesia masih banyak yang berpaham animisme, dinamisme dan lain-lain itu didekatin sama dai-dai kita itu sehingga sadar, sehingga kembali, sehingga mau mengikuti, bukan diperangin, diusir, bukan. Ini satu kelebihan Bapak Ibu sekalian, penyebaran Islam di Indonesia dan Nusantara, misalnya Sunasari termasuk Asia Tenggara itu punya keistimewaan yang luar biasa. Di mana Islam masuk ke sini tidak ada peperangan. Kalau coba kita baca sejarah, Islam masuk ke Mesir itu dengan tentara, bala tentara. Kemudian meluas ke barat, ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, itu dengan tentara. Kemudian nyeberang sampai ke Spanyol, itu dengan tentara. Tapi Islam masuk ke Indonesia dan sekitarnya ini, Asia Tenggara, tanpa bala tentara. Apa penggantinya bala tentara? Akhlakul karimah. Karena dai-dai kita, para aulia dulu, para wali dulu, itu menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang bisa ditiru, akhlak yang memang menyejukkan. Orang-orang akhirnya pada mengakui kebenaran Islam dari akhlak. Ini luar biasa. Karena itu di Indonesia itu tidak ada dendam dakwah.
Kalau kita lihat di Mesir itu ada 10% kira-kira masyarakat Koptik, Al-Qibti, bahasanya Al-Qibti, Koptik. Itu masih ada membara dalam sedikit hati kecil mereka bahwa orang-orang Islam ini adalah penjajah. Di Aljazair juga masih ada dendam-dendam seperti itu ada. Walaupun tidak muncul karena Maghlub sudah minoritas, tapi di Indonesia tidak ada. Tidak ada di Indonesia itu. Karena di Indonesia datangnya Islam ke sini tidak dengan peperangan. Tidak dengan peperangan. Jadi al-bughdu la yakunu illa lillah. Kita membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. La hasadan wala ghallan. Bukan karena kita hasad pada seseorang atau ghallan atau kita merasa diri kita lebih hebat, ghali, mahal, kita lebih tinggi. La hasadan wala ghalan. Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, atau mencegah pemberian karena Allah, faqad istakmalal iman, maka imannya itu sudah sempurna. Ini hal yang kelihatan mudah tapi berat. Ya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, atau tidak memberi karena Allah. Bukan hal mudah, tapi kita perlu usahakan, kita perlu upayakan, ya, untuk mengajari, membimbing hati kita ini supaya tadi menjadi qalbun salim, hati yang salim, hati yang sehat, hati yang sehat. Karena kalau hati kita tidak sehat, hati kita itulah bukan hanya yang akan mencelakakan kita kehidupan di dunia. Kalau hati kita masih membawa kesyirikan, sekutu, menyekutukan Allah, maka tidak bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita memang bukan wali, kita bukan orang hebat, tapi kita mencoba membawa hati kita ini ke arah yang benar. Kita ikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran maupun hadis maupun perkataan-perkataan para ulama yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi dunia ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an ashabi rasulillahi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' minna wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanaz zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada wa khairal qadar wa khairal ma jara bihil qalam birahmatika ya arhamar rahimin wa la tafdah lana sariratan ala ru'usil khalaik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.